Assalamualaikum Bu Emil. Waalaikumsalam Bu Eliani. Ya, gimana kabarnya Bu Emil? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu. Ya, ya Ibu, apa tujuan pertemuan kita pada hari ini apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Oke, makasih Bu Eliani. Jadi seperti pertemuan kita sebelumnya gitu ya, saya ingin mengajak Ibu Eliani untuk membahas masalah saya gitu ya, terkait dengan seringnya saya melalaikan kewajiban saya untuk mengajar di kelas Bu Eliani. Oh iya, ya. Mendengar dari jawaban Ibu tadi, Ibu ingin membahas mengenai masalah Ibu terkait dengan seringnya Ibu melalaikan kewajiban Ibu dalam mengajar di kelas. Ya, Ibu, dengan itu saya ingin tahu Ibu keberhasilan dari pertemuan kita hari ini apa Ibu? Jadi kepinginnya saya gitu ya, keberhasilan dari pertemuan kita ini adalah saya bisa mendapatkan solusi dalam menghadapi masalah yang saya hadapi, yaitu seringnya saya melalaikan kewajiban saya untuk mengajar di kelas, Bu. Oh, iya. Jadi Ibu saya pengen ingin dapat solusi gitu, penyelesaian masalah saya gitu. Oh iya, Ibu ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi. Ya, Iya. kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai keberhasilan Ibu nantinya? Oke, makasih Bu Eliani. Jadi kekuatan yang saya miliki gitu, adanya rasa kemauan yang kuat gitu, kemudian adanya rasa kesadaran dan juga rasa tanggung jawab gitu ya, di mana saya meyakini bahwa saya mempunyai kewajiban untuk menjalankan peran saya sebagai seorang pendidik gitu ya. Kemudian sudah seharusnya saya memberikan hak-hak bagi setiap murid saya di kelas gitu ya, dengan mengajak dan mendidik mereka gitu. Hmm, Itu kekuatan yang saya miliki Bu Eliani. iya, iya. Dengan rasa kemauan dan rasa tanggung jawab yang besar yang ada pada diri Ibu ya untuk mengajar dan mendidik Ya, anak murid Ibu di kelas. Ya, menurut Ibu adakah kendala atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang ingin Ibu capai? oke. Terkait dengan hal itu ya Bu Eliani, jelas kendala yang saya hadapi adalah saya sulit sekali untuk membagi waktu saya gitu. Ketika saya di posisi harus mengajar di kelas, kemudian juga di posisi saya harus menyelesaikan tagihan-tagihan saya sebagai wakil kurikulum uh, yang setidaknya membuat saya harus mengorbankan tugas pokok saya, yaitu mengajar di kelas. Nah ini kendala yang saya hadapi, itu sulitnya saya untuk membagi waktu gitu, Bu Eliani. Oh, begitu ya, Bu ya. Ya, Setelah saya mendengar Ibu barusan, berarti Ibu sulit untuk membagi waktu ketika Ibu harus mengajar di kelas, ya, dan ketika Ibu harus menyelesaikan tagihan dari tugas tambahan Ibu sebagai wakil kurikulum. iya. Menurut Ibu, bagaimana solusi Ibu dalam mengatasi kendala dan gangguan Ibu tersebut? Oke, kalau berkaitan dengan solusi gitu ya, uh, solusi yang saya berusaha lakukan gitu ya untuk menyelesaikan masalah saya. Yang pertama adalah saya harus mengubah manajemen waktu saya menjadi lebih baik lagi gitu ya, sehingga saya bisa uh, menjalankan kewajiban saya gitu. Kewajiban saya, tugas pokok saya mengajar di kelas gitu ya, dan juga saya juga tetap bisa menyelesaikan tugas dan amanah saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi saya akan berusaha untuk mengubah manajemen waktu saya menjadi lebih baik lagi gitu ya, menyelesaikan tagihan-tagihan sebelum batas waktu gitu ya, sebelum ditagih oleh kepala sekolah gitu ya.
Itu yang pertama. Kemudian solusi yang kedua gitu, saya berusaha ingin membuat rangkuman gitu ya, rangkuman materi yang esensial dari pembelajaran saya gitu, sehingga saya bisa menutupi ketertinggalan saya gitu ya, terhadap murid-murid saya, sehingga murid-murid saya itu tidak ada yang dirugikan dan mereka tetap bisa mendapatkan hak-hak mereka gitu. Ibu ingin mengubah manajemen waktu Ibu sehingga Ibu betul-betul bisa melaksanakan tugas Ibu dalam mengajar di kelas. Dan Ibu juga ingin menyelesaikan tugas tambahan Ibu sebagai wakil kurikulum. Ya, di sini apa strategi yang Ibu lakukan ke depannya dalam pengembangan diri Ibu untuk mencapai tujuan Ibu nantinya? Oke, kalau terkait dengan strategi gitu ya Bu Eliani, saya ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian saya akan berusaha untuk tetap konsisten gitu ya dalam menjalankan peran saya sebagai seorang pendidik. Mungkin itu strategi yang akan saya lakukan ke depannya Bu Eliani. Ya. Strategi Ibu itu ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya serta tetap konsisten dalam menjalankan peran Ibu sebagai seorang pendidik. Ya, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang nantinya Ibu raih? Oke, ukuran keberhasilan dari strategi yang akan saya lakukan gitu ya, adalah ya jelasnya terpenuhi hak-hak murid saya di kelas gitu ya, yaitu dengan mendapatkan pengajaran, dengan mendapatkan bimbingan, dan juga dengan mendapatkan pengarahan dari saya, terkhusus dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila yang saya ampuh gitu. Jadi ukuran keberhasilannya itu Bu Eliani. Jadi saya ingin hak-hak murid saya terpenuhi gitu. Dengan terpenuhi hak murid di kelas Ibu, yaitu mendapatkan pengajaran, mendapatkan bimbingan, dan juga pengarahan dari Ibu, terkhusus dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Apa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana aksi Ibu ke depannya? Oke, jadi komitmen saya gitu ya, supaya nanti rencana aksi saya ke depannya bisa berjalan dengan baik gitu, adalah saya ingin tetap bertanggung jawab ya dan fokus dengan tujuan yang ingin saya capai Bu Eliani, yaitu terpenuhinya hak-hak murid saya gitu ya, kemudian juga saya mampu menjalankan tugas saya baik sebagai pendidik dan juga tugas tambahan yang diamanahkan kepada saya, yaitu sebagai wakil kurikulum di sekolah saya. Ibu ingin tetap bertanggung jawab dan fokus dengan tujuan yang ingin Ibu capai ya, dengan terpenuhi hak murid-murid dari kelas Ibu ya. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Oke, yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen saya itu adalah yang jelas yang pertama itu adalah kepala sekolah Bu Eliani. Jadi kepala sekolah saya sangat mendukung sekali dengan tugas saya gitu ya. Kemudian selain kepala sekolah gitu rekan sejawat gitu ya yang ada di sekolah, baik yang senior ya maupun yang junior ya, mereka selalu mensupport saya, mendukung saya gitu ya. Kemudian siswa saya gitu ya, seluruh murid saya di kelas yang selalu menantikan kehadiran saya di kelas gitu. Itulah pihak-pihak yang sangat membantu saya dalam menjaga komitmen saya Bu Eliani. Kepala sekolah ya Bu ya, rekan sejawat, ada murid Ibu juga yang selalu mendukung Ibu dalam menjalankan tugas Ibu di sekolah ya. Ya Ibu, dari hasil coaching kita hari ini, apa tindak lanjut Ibu yang ingin Ibu lakukan? Oke, tindak lanjut yang ingin saya lakukan ke depannya adalah saya ingin melakukan pengubahan
perilaku kerja saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu Bu Eliani. Kemudian saya juga ingin menjalankan peran saya sebagai seorang pendidik gitu ya, sebagai pemimpin perubahan, pemimpin pembelajaran gitu ya. Kemudian tentunya dari tindak lanjut saya akan melakukan evaluasi, kemudian refleksi, apa yang sudah saya lakukan gitu, ada tidak perubahan yang saya dapatkan gitu. Nah, mungkin itu Bu Eliani. Iya, dengan melakukan perubahan ya Bu ya. 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 Di sini kalau boleh saya tahu Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan coaching bersama ini Bu? Oke, yang saya rasakan setidaknya saya merasa lega gitu Bu Eliani. Kenapa? Karena saya sudah berbagi apa ya masalah saya dengan Ibu Eliani gitu ya. Kemudian juga saya mendapatkan pencerahan dari perbincangan kita ini Bu Eliani. Uh, Setidaknya saya punya apa ya, punya gambaran ke depannya apa yang masih saya lakukan gitu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, menarik sekali ya Ibu ingin melakukan perubahan ya Bu ya. Ya Ibu untuk coaching kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga dengan kita melakukan coaching hari ini Ibu dapat melakukan perubahan perilaku pada sekolah Ibu. Dengan lebih baik lagi ke depannya sehingga Ibu bisa menjalan peran Ibu sebagai seorang pendidik. Ya Ibu, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Eliani. Ya, sama-sama Bu Emi ya. Bu Eliani. Ya Bu, ya Bu. Oke. Gimana nih kita melakukan evaluasi? Kita evaluasi dulu, kita refleksi dulu nih dari hasil coaching kita gitu Bu Eliani ya. Bu Eliani nih, ya. Menurut Bu Eliani, bagaimana nih dari hasil coaching kita ketika Ibu jadi coaching gitu ya? Apa yang Ibu rasakan gitu Bu? Yang saya rasakan saat jadi di coaching tadi ya Bu, saya lega Ibu, senang telah melakukan coaching yang mana tadi saya berperan sebagai coach ya. Saya merasa canggung, jadi kan kaku, bingung, ya karena harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Padahal Ibu sebetulnya sudah punya apa ya? Sudah punya ide, sudah punya gambaran yang menurut saya sudah bisa Ibu jalankan sebetulnya. Ide-ide itu solusi-solusi yang Ibu ambil itu sebetulnya dari apa? Pemikiran Ibu sendiri gitu Ibu Eliani. Saya hanya membantu menuntun Ibu untuk menemukan solusi itu saja. Ya Ibu sebenarnya karena rasa kurang percaya diri tadi Ibu, maka saya canggung, rasa bingung, kaku kan, memikirkan jawaban tadi. Sudah sangat bagus sekali gitu ya. Kenapa? Karena Ibu sudah mampu apa ya menggali potensi yang Ibu miliki, kekuatan yang ada di dalam diri Ibu. Ketika saya bertanya gitu ya hal-hal terkait dengan tujuan, kemudian strategi, kemudian apa ya? Yang menarik adalah ketika saya menanyakan Ibu berada di posisi mana saat ini. Ibu menunjukkan ternyata Ibu di skala 7 gitu. Artinya masih ada 3 angka lagi untuk mencapai skala 10 loh Bu Eliani. Ya Bu. Makanya Bu Eliani harus semangat. Makanya Bu belajar terus Bu pokoknya. Harus belajar terus. Iya. Pokoknya keren Bu Eliani, pokoknya semangat ya.
Karena saya melihat Ibu Elni sudah mampu apa namanya apa ya, menggali potensi yang Ibu miliki lah, seperti itu ya. Nah, bagaimana Ibu ketika Ibu jadi coach, Bu Eliani? Kalau jadi coach tadi tuh sama juga Ibu, yang saya rasakan apa namanya, canggung juga, kaku juga kan, karena kita harus memikirkan apa namanya, mencari pertanyaan tadi kan untuk Ibu kan. Tapi Ibu bagus sekali Ibu. Mantap. Makasih. Artinya saya bisa menjawab apa yang memang Ibu tuntun gitu. Dari pertanyaan Ibu Eliani yang Ibu sampaikan ke saya gitu, menuntun saya untuk apa ya, menggali potensi yang ada di dalam diri saya, untuk apa ya, mencari solusi, melakukan sebuah tindakan, menyusun sebuah strategi gitu ya. Artinya apa yang keluar dari apa ya, pernyataan saya tadi sebetulnya juga dari apa, proses Ibu menggiring saya, menuntun saya ke arah situ, Bu Eliani. Ya Bu, benar sekali ya Bu ya. Cuman selama ini kan kita tidak tahu, coaching itu seperti ini ternyata. Ya, selanjutnya Bu, saya yang bertanya ke Ibu. Oke, Ibu boleh bertanya ke saya. Baiklah Bu Emil, untuk mengenai umpan balik dari coaching ya. Apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi, pada saat Ibu menjadi coaching? Oh, ketika saya apa namanya jadi coaching ya. Ketika saya jadi coaching, yang jelas adalah saya pengen apa ya, pengen dibantu Bu dalam menemukan solusi yang saya hadapi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin selama ini saya kurang apa ya, katakanlah berbagi gitu ya, masalah gitu ya, dengan orang lain gitu. Mungkin masalah saya ini saya simpan sendiri, maka saya jadi apa ya, jadi sulit untuk menemukan solusi untuk penyelesaian masalah saya gitu. Tapi ketika Ibu menjadi coach saya, kemudian saya jadi coaching gitu ya, Ibu dengan apa ya, dengan sabarnya menuntun saya gitu ya, menanyakan perihal apa sih yang ingin dibahas gitu ya, apa sih keberhasilan dari pertemuan ini. Yang jelas ya itu tadi Bu, masalah yang saya hadapi adalah memang selama ini saya sering apa ya, melalaikan tugas pokok saya gitu ya, adalah mengajar di kelas. Itu selalu apa, selalu menjadi apa ya, permasalahan saya gitu. Ketika saya harus mengorbankan hak-hak anak saya, siswa saya di kelas, ketika saya harus apa ya, ditunggu untuk tagihan-tagihan seputar ya tugas saya sebagai wakil kurikulum gitu. Jadi ada rasa lega gitu, ada rasa apa ya, senang gitu ya. Setidaknya Pak, permasalahan saya ini sudah apa ya, sudah mendapatkan solusi gitu. Ya Bu ya, sudah mendapatkan solusi ya Bu ya, untuk berusaha mengubah manajemen waktu Ibu tadi ya. Kalau apa yang Ibu rasakan jika Ibu menjadi coach? Ketika saya jadi coach ya Bu Eliani, yang jelas ada rasa apa ya, saya harus punya keterampilan ya, saya harus punya keterampilan yang apa ya, yang bisa menuntun Ibu gitu ya, dalam apa, menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Dan ini memang saya akui agak sedikit apa ya, saya takut nantinya saya malah salah gitu ya, salah apa ya, salah bertanya gitu ya, atau malahan nantinya malahan Ibu nggak paham dengan apa yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Nah itu yang ada rasa, wah takutnya nanti salah nih, gimana ya gitu. Bu Eliani paham nggak dengan maksud saya gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata
apa yang saya tanyakan ke Ibu, alhamdulillah bisa Ibu jawab gitu. Walaupun Dan apa ya, gimana ada itu ya, kurang-kurang. Ya, ternyata apa namanya, apa yang ingin saya sampaikan bisa dipahami oleh Ibu Eliani gitu. Takutnya saya nanti salah penyampaian atau apa gitu. Mungkin itu Bu ketika saya jadi coach gitu. Dan saya berusaha untuk apa ya, bersifat netral ya, bersikap netral supaya saya jangan apa ya, melibatkan diri saya untuk menyampaikan solusi ke Ibu. Kenapa? Karena kan solusinya kan memang harusnya dari coach bukan dari coach gitu. Nah itu coba untuk menahan diri saya gitu ya, ketika saya jadi coach gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Eliani. Sukses untuk Ibu Eliani ya. Amin. Terima kasih Bu, doa Bu. Oke, mudah-mudahan permasalahan kita bisa terselesaikan Bu Eliani. Amin. Oke, amin ya. Oke. Amin. Terima kasih Bu Eliani. Sama-sama Ibu. Seri kita